Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas itu Mulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Itu Mulyo Bantul. Minggu ini kita akan bersama merenungkan kembali firman Tuhan dan kita akan menyiapkan hati dalam doa kita bersama. Kita berdoa bersama. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai, sehingga kami mampu mendengarkan, mengakarkan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di minggu ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam pendidikan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, secara khusus di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama secara ringkas dan berusaha untuk sesederhana mungkin sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman ini. Dengan bingkai tema keluarga yang saling mendukung dan mendoakan, kita akan merenungkan firman ini. Keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Apa korelasi firman ini dengan tema? Kadang itu yang sering muncul menjadi pertanyaan kita. Yang pertama, kita memang masih di bulan keluarga,
secara khusus Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa dan juga GKI DIY Jateng. Yang kedua, teks dan konteks firman ini memang relevan untuk kemudian dikaitkan dengan tema kita, keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Konteks firman dan teks berbicara tentang bagaimana surat ini ditujukan kepada satu jemaat di Tesalonika yang oleh Rasul Paulus disapa dengan sangat erat, sangat dekat dengan saudara-saudaraku semua. Kata itu cukup mewakili kedekatan antara Paulus dengan jemaat-jemaat di Tesalonika. Namun perlu kita sadar betul bahwa jika kita lebih dalam membreakdown ayat ini, maka situasi yang melatar belakangi surat ini cukup menjadi alasan bagi kita menemukan pengajaran-pengajaran di balik bahasa surat yang kemudian dilisankan oleh Rasul Paulus. Apa itu? Yang pertama, posisi Rasul Paulus tidak lagi bersama dengan jemaat. Yang tadinya bersama, kemudian tidak lagi bersama. Itu terjadi karena Paulus dan Silas harus keluar dari Tesalonika, dari kota Tesalonika, berada di luar non jauh, karena Paulus dituduh tidak setia, bahkan menentang Kaisar Roma pada saat itu. Sehingga tuduhan itulah yang kemudian membuat Rasul Paulus harus keluar dari Tesalonika. Yang kedua, situasi jemaat yang mendapat pressure dari pemerintahan Romawi terkait dengan kehidupan imannya. Pemerintahan Romawi tentu dengan dukungan dari orang-orang Yahudi yang mempressure jemaat sehingga timbul penganiayaan terhadap jemaat, dan situasi itulah yang kemudian mendorong Paulus untuk kemudian yang berada di luar Tesalonika untuk perlu untuk mengirimkan surat kepada jemaat di Tesalonika. Sebenarnya ada dua bagian utama saja dari satu Tesalonika ini. Yang pertama adalah bahwa maksud surat Rasul Paulus, atau tujuan surat Rasul Paulus ini adalah mengajak jemaat untuk meneladani kesetiaan Kristus. Satu. Kemudian yang kedua, meneguhkan jemaat agar jemaat tetap setia dan dimampukan untuk mensikapi pressure-pressure, penganiayaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam entitasnya sebagai orang-orang percaya. Nah, karenanya satu Tesalonika itu berisi 3 bagian penting yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah bagaimana Paulus mengucap syukur atas entitas jemaat, keberadaan jemaat. Yang kedua adalah bagaimana Paulus mendorong jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan, dan bagaimana jemaat dimampukan untuk keluar dari perkara-perkara yang dihadapi itu. Ada yang disebut sebagai, istilah lain disebut sebagai support kepada jemaat di Tesalonika. Nah, selain itu juga bagaimana kemudian Paulus mendoakan, bahkan diungkap dalam firman tadi, membawa selantiasa keadaan jemaat itu dalam doa-doa Paulus. Karena Paulus sadar betul situasi yang dihadapi Paulus sendiri, dan bagaimana Paulus empati terhadap situasi yang dihadapi oleh jemaat. Dan ini penting buat kita, satu pengajaran bahwa dari sisi Rasul Paulus, kita belajar bersama bahwa tantangan kehidupan tidak menghalangi buat kita untuk tetap menyatakan empati kita pada sesama dalam mendukung dan mensupport dalam doa. Ini penting, kenapa? Karena kadang-kala ketika kita merasa diri bahwa kita lagi terbeban, kita lagi ada dalam problem kehidupan, dinamika kehidupan yang buat kita itu sudah cukup banyak menyita waktu, energi kita di dalam kehidupan, sehingga tidak sempat lagi buat kita untuk menyatakan empati. Tapi hari ini kita belajar bersama dari Paulus bahwa di tengah situasi apa yang dihadapi sendiri oleh Paulus, Silas, dan teman-teman sepelayanan yang lain, Silvanus, ini Paulus tetap
terdorong untuk kemudian menyatakan empatinya kepada jemaat dalam surat dan juga doa yang kemudian menjadi penopang empati dari Paulus ini. Dan ini yang mesti kita teladani. Kalau kemudian firman ini mau kita kaitkan dengan tema kita, keluarga yang saling mendukung dan mendoakan, ada satu pernyataan bahwa keluarga itu adalah wadah wahana bagi kita untuk membangun support system. Support system artinya bahwa bagaimana tercipta satu komunitas keluarga yang selalu membangun dan menemukan apa yang dinamakan well-being. Well-being atau kesejahteraan itu penting supaya di situ apapun yang kita hadapi dan dihadapi oleh keluarga itu, masing-masing anggota keluarga ada support yang mendorongnya untuk saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, bangunan ini penting supaya kehidupan keluarga-keluarga sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dan dinyatakan oleh Rasul Paulus untuk kita teladani adalah karena Paulus sudah merasa menjadi bagian keluarga dari jemaat di Tesalonika, maka tatkala dirinya sendiri sedang menghadapi problem kehidupan dan tantangan pelayanan, rasa empati dan dukungannya atau support sistemnya kepada jemaat di Tesalonika ini nggak kemudian lu pikirin sendirilah, saya juga lagi menghadapi problem hidup. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi pada umumnya adalah seperti itu, dan hari ini kita belajar bersama nggak seperti itu. Tuhan mengajar kita melalui Rasul Paulus supaya di tengah situasi yang kita hadapi sendiri ada kebutuhan untuk menyatakan support system itu kepada satu komunitas lain yang sangat mungkin membutuhkan support kita. Dan itulah yang kemudian menjadi panggilan setiap kita, terlebih ketika kita menjadi satu terikat secara emosional dalam ikatan keluarga. Dan ini tentu menjadi bagian dari refleksi kita bahwa kadang dalam kehidupan kita, adik kita, saudara kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, ketika butuh support dari kita, ya semestinya bangunan support itu, support system itu mesti kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga di antara keluarga-keluarga kita itu selalu mendapatkan motivasi dalam menjalani, mensikapi kehidupan, sehingga dimampukan untuk merdeka dari setiap perkara-perkara kehidupan itu. Ini penting, teladan bagi kita dari Rasul Paulus untuk kemudian kita ikuti dan kita wujudkan dalam bangunan kehidupan berkeluarga kita. Well-being yang mesti kita bangun itu mesti kita wujudkan di dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Damai sejahtera, rasa ayam, tentrem dalam keluarga itu mesti kita wujudkan bersama. Kenapa? Karena bagian dari keluarga kita itu butuh ketenangan, butuh situasi yang menopang atau mendorongnya untuk berani untuk mensikapi, berani untuk menghadapi, berani untuk keluar dari perkara-perkara yang dihadapi itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan diteladankan bagi kita semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan keluarga kita dan bagaimana juga dengan kehidupan jemaat kita. Karena notabene antar jemaat satu dengan yang lain, keluarga-keluarga jemaat satu dengan yang lain itu terikat di dalam satu ikatan emosional sebagai satu jemaat yang tentu dalam teks firman ini juga berbicara bagaimana Paulus menyatakan supportnya kepada jemaat, satu komunitas bersama jemaat Tesalonika yang kiranya di tengah penganiayaan, di tengah pressure dan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh jemaat dimampukan untuk tetap teguh, tetap setia, meneladani Tuhan, dan secara khusus apa yang dilihat dan dirasakan secara langsung dari Paulus dan juga teman sekerja yang lain, Silvanus, Silas, ini menjadi support tersendiri bagi jemaat. Dengan bangunan itu, maka kita akan dimampukan untuk kemudian sama-sama keluar dari setiap perkara-perkara kehidupan. Makanya tema kita mendorong kita untuk kemudian menjadikan
saling mendukung dan mendoakan itu menjadi satu habits di dalam kehidupan, satu kebiasaan di dalam kehidupan yang memampukan kita untuk akhirnya siapapun kita, bagian dari keluarga ini, ketika kita harus menghadapi problem kehidupan dan dinamika kehidupan, kita saling mensupport. Dan itu berasa banget dalam keluarga-keluarga jemaat. Saya meyakininya seperti yang saya alami ketika satu bagian keluarga anak saya harus memulai kehidupan baru, ketika harus berpisah dengan keluarga dan mengawali kehidupan dalam pekerjaannya, dalam panggilan pekerjaannya. Itu kami merasakan betul, kami saling support satu dengan yang lain. Karena kami ngerti betul dalam kebersamaan kami, habits atau kebiasaan untuk saling menopang mendukung itu sudah menjadi habit atau kebiasaan keluarga kami. Dan ini penting untuk juga menjadi bagian dari, sekalipun mungkin nanti kita terpisahkan oleh jarak, waktu, tempat, tapi kemudian saling mendukung dan mendoakan ini tidak akan pernah putus dimanapun kita berada dan dimanapun bagian dari keluarga-keluarga kita itu berada. Dan ini yang akan bikin kita damai, kita bikin kita well-beingnya itu kena gitu loh. Sekalipun mungkin kita terpisahkan oleh jarak, dan itu yang dimaui oleh Rasul Paulus agar jemaat tetap setia, agar jemaat tetap kukuh, agar jemaat tetap ada support yang diterima oleh jemaat, well-beingnya jemaat kena, dapat, sehingga dalam setiap perkara kehidupan keluarga-keluarga jemaat ini dimampukan untuk tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Dan ini pengajaran dari Tuhan buat kita. Saya yakin di antara kita tentu bagian dari keluarga satu dengan keluarga yang lain, atau keluarga satu dengan keluarga yang lain, berasa banget bahwa setiap kita mempunyai problem-problem dan dinamika-dinamika kehidupan yang bermacam-macam. Dan dukungan juga doa itu penting untuk kita lakukan sebagai support system yang mesti kita terus bangun, dan itu mesti kita biasakan dalam kehidupan kita. Dan bersyukur secara khusus di Jemaat GKJ Sidomulyo, warna itu sudah berasa banget di dalam kehidupan jemaat, di mana kita saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Terus bangun itu menjadi satu kekuatan yang selalu memberi motivasi pada siapapun, sehingga kita tidak akan pernah merasa sendiri dalam setiap menghadapi perkara-perkara kehidupan. Terlebih ketika kita merasa bahwa kita menjadi bagian dari keluarga GKJ Sidomulyo atau keluarga kita masing-masing. Dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga itu, dimampukan untuk merasakan betul bagaimana well-being, bagaimana habit-habit atau kebiasaan saling mendukung dan mendoakan itu terbangun senantiasa dalam kehidupan keluarga, memotivasi atau mensupport kehidupan kita, sehingga apapun yang kita hadapi kita mampu menghadapi dan mensikapinya. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih Allah, Engkau mengajar kami bagaimana kami mesti membangun habits mendukung, saling mendukung dan saling mendoakan dalam keluarga kami. Pemahaman keluarga bukan terbatas pada apa yang ada di sekitar kami, lingkungan keluarga kami, tapi lebih luas lagi ketika kami memperluasnya menjadi bagian dari keluarga jemaat, bagian dari keluarga masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan saling mendukung, mendoakan dalam bingkai keluarga, itu akan memampukan kami untuk senantiasa mendapat support dalam sistem yang kami jalani bersama, dan itu yang memampukan kami untuk menemukan well-being atau kesejahteraan, damai sejahtera yang terus akan menghantar kami dan memampukan kami mensikapi setiap perkara-perkara dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan kehendak-Mu itu, sehingga kami benar-benar merasakan di tengah situasi kehidupan kami yang dinamis, di tengah kehidupan kami satu dengan yang lain yang tidak sama, Engkau senantiasa menyatakan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami senantiasa membangun habits mendukung, dan saling mendoakan. Bapa, selanjutnya kami mengingat, mendoakan pada bagian dari jemaat-Mu, secara khusus bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan pemulihan secara khusus bagi Ibu Wijiati Jumakir yang sementara waktu dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati, tapi sekarang sudah keizinkan untuk
menjalani pemulihan di tengah kehidupan keluarga. Tuhan memberkati proses pemulihan itu, dan Tuhan mampukan orang tua kami untuk merasakan lawatan Tuhan untuk menyembuhkan dari sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang lain, Ibu Jayang Winarso, Bapak Jumiran, Bapak Setaijo Setio Tiratmojo, Bapak Sakijan, Ibu Sarijan, kami menyerahkan juga pemulihan bagi jemaat-jemaat Tuhan lain dalam situasi kehidupannya. Kami bersyukur Ibu Haryati Simbah, Haryati, waktu Tuhan sudah berkenan mendengarkan doa kami, sehingga orang tua kami tersebut sudah bisa bersama-sama dengan jemaat, sekalipun dalam kondisi masih terus membutuhkan topangan obat-obatan yang akan menyempurnakan pemulihannya. Kami percayakan sepenuh kehidupan kami, terlebih di tengah situasi iklim yang tidak menentu. Kami merasakan raga kami yang terbatas dalam segala hal, sering ada gangguan-gangguan kesehatan. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang menghadapi problem kehidupan, sebagaimana firman-Mu mengajar kami untuk saling mendukung dan mendoakan. Kami menyatukan hati untuk setiap problem dan dinamika kehidupan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarkan kami tetap setia, mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di setiap perkara-perkara kehidupan kami, sehingga melalui itu Tuhan mampukan kami untuk terus saling mendukung dan saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kekuatan dari doa itu memampukan kami untuk mencikapi setiap perkara-perkara dalam kehidupan kami. Engkau merdekakan kami, dan kemerdekaan itulah yang akan menghantar kami kepada damai sejahtera Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus kami juga menyerahkan problem kehidupan setiap anak-anak kami, masa depannya, studinya di dalam kedaulatan-Mu. Kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan anak-anak kami ke dalam kedaulatan-Mu. Engkau sendiri yang punya rencana, Engkau sendiri yang punya kuasa untuk menyatakan rencana-rencana indah-Mu atas anak-anak kami. Percayakan sepenuhnya, kami percayakan sepenuhnya anak-anak kami dalam nama Yesus, sehingga kehendak dan rencana-Mu yang jadi atas anak-anak kami. Keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan berkati, keluarga jemaat-Mu dalam bingkai kami sebagai jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Tuhan senantiasa memberkati. Apapun keadaan kami sebagai jemaat, Tuhan mampukan kami untuk tetap merespon panggilan Tuhan untuk memelihara kehidupan iman dan bersaksi di dalam setiap situasi kehidupan kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kedaulatan-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan memberkati, terlebih ketika kami memasuki tahun politik yang genderang, situasi kompetisi menjelang Pilpres 2024 telah kami rasakan suasana dan perubahan-perubahannya. Mari Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Kami percayakan semuanya perjalanan kehidupan bangsa dan demokrasi bangsa ini dalam kedaulatan-Mu, sehingga Tuhan mampukan kami, sekalipun mungkin kami berbeda satu dengan yang lain, berbeda pilihan, berbeda golongan, berbeda partai, berbeda identitas kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan mampukan kami untuk tetap berjalan bersama dengan saling memuliakan satu dengan yang lain. Kami mempercayakan kehidupan dunia ini juga di dalam kedaulatan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau senantiasa mampukan setiap kami untuk terus mengandalkan Tuhan di setiap perkara hidup kami. Demikian doa syafaat dan permohonan kami, semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk dengan iman menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.